workshop itu ada satu sesi di mana Mas Riko nanti salaman satu persatu dengan peserta. Itu namanya apa dan fungsinya untuk apa sih Mas Riko? Nah, namanya aslinya Real Sense. Real Sense. Iya. Oke. Nah, di situ kita lebih mudah untuk menyadari samskara kita masing-masing. Tapi tujuan utamanya pada dasarnya bukan itu. Karena ketika kita benar-benar berada di lautan, samskara itu cuma ilusi. Jadi apa yang dinamakan pendaman pada dasarnya ya nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau kita mengira diri kita itu ombak, ada jadinya. Jadi tujuan utama dari Real Sense itu pada dasarnya adalah resonansi atau satsang. Jadi menyamakan getaran. Itu penting. Jadi ketika intinya dengan membuat membuat lubang lah, biar kita dipaksa masuk ke dalam lautan. Ketika kita dipaksa masuk ke dalam lautan, kita sadar, oh ternyata aku ini. Samskaranya nggak ada. Iya, iya. Tapi kalau kita hanya sebatas keliling samskara, kita akan terjebak di dalam pemurnian seumur hidup. Padahal nggak ada yang perlu dimurnikan. Nggak ada yang perlu dimurnikan. Nggak ada. Oke. Jadi besok itu Mas Riko, kita kan sampai jam 5 sore kalau nggak salah ya. Jam 5 sore, termasuk ada materi durasi lama juga ya? Iya. Realisasi diri, durasi lama tanpa obat, gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ada di wilayah Bali, nanti saya dan Mas Riko dan kawan-kawan akan ada acara workshop Letting In di Bali tanggal 28 April setelah Lebaran. Jadi teman-teman yang dari Bali nggak perlu jauh-jauh datang ke Surabaya atau Jakarta ya. Oke Mas Riko, kita lanjutkan ngobrolnya soal, kita sering dengar kata me time ya. Me time yang benar itu menurut Mas Riko itu bagaimana? Me time yang benar ya dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri, tidak melibatkan orang yang kita cintai. Nah masalahnya ketika kita sendirian, pada dasarnya ya kita nggak sendirian. Oke. Karena pikiran kita rame. Dan semakin kita berusaha mendiamkan pikiran, tambah rame. Taruh di atas situ aja. Jadi ambil di atas bantal itu aja. Oh sini. Tuh. Jadi semakin kita berusaha mendiamkan pikiran, semakin kita melawan emosi ya, tambah semakin berontak, tambah semakin berkonflik lah. Intinya kita perlu membiarkan objek itu sebagai apa adanya. Ketika kita biarkan apa adanya, kita nggak menderita. Dan tiba-tiba objeknya lenyap. Kayak misal lah, tak tanya misal, matahari itu kan pasti tenggelam. Kira-kira gila nggak kalau kita berusaha menenggelamkan matahari? Iyalah. Hal yang sama terjadi dengan pikiran dan perasaan kita. Oh. Pikiran kan muncul terus tenggelam kan? Iya. Sama kayak matahari tenggelam. Tenggelam di kita, muncul di orang lain. Sama perasaan tenggelam di kita, muncul di orang lain. Artinya ketika kita berusaha meniadakan atau menenggelamkan objek berupa pemikiran maupun perasaan, ya menderita. Karena kita berusaha menenggelamkan apa yang pasti tenggelam. Dan semakin kita berusaha menenggelamkan, ya nggak tenggelam-tenggelam. Nah, supaya tenggelam, harus biarkan. Masalahnya orang nggak tahu ketika dibiarkan, nggak tahu mereka. Dibiarkan ini gimana, nggak tahu. Karena mereka terjebak di teknik dan di doing. Tapi nggak tahu being-nya. Susahnya itu. Nah, salaman resonansi itu tujuannya seperti itu. Jadi biar tahu, oh ini tauhid. Itu lebih cepat. Nah, itu setelah kemarin tayang sama Mbak Sinta di Ngaji Roso itu kan banyak teman-teman yang tanya, ilmu pelet yang paling ampuh untuk wanita cantik itu apa sih sebenarnya Mas Riko gitu. Kan banyak yang tanya soal itu kan, sehingga tugas saya menyampaikan pertanyaan itu ke Mas Riko langsung gitu. Gini. Pada dasarnya itu manusia itu nggak pingin benar-benar bahagia. Iya kan? Mereka hanya pingin
melindungi dirinya sendiri. Entah dengan cara dapat wanita cantik, entah dengan kaya, entah dengan pingin istrinya balik, entah dengan pingin apalah, banyaklah keinginannya pasti. Dan semakin banyak keinginan yang tidak disadari, pasti kita semakin menderita. Ya kan? Semakin banyak keinginan yang tidak disadari ya Mas? Tidak disadari. Dan seringkali kita nggak sadar. Karena kita mengira kita adalah keinginan tersebut. Padahal keinginan juga sama kayak matahari, muncul dan tenggelam. Kalau kita biarkan tenggelam, justru kejadian. Iya kan? Harusnya kita jadi CCTV gitu aja ya? Ya, mirip CCTV. Tapi dengan berusaha jadi CCTV, nggak jadi CCTV. Iya sih. Trikinya di situ. CCTV, ya Trikinya di situ. Triki banget emang. Oke. Lanjut, selanjutnya gimana tadi? Selanjutnya mana? Iya, Pelet. selanjutnya iya, itu kan belum ketemu kan jawabannya. Ya, apa ya? Yang paling penting itu kita harus meniadakan idealisme di kepala kita. Kayak kita itu ingin pasangan kita A, B, C, D, E, F, G, H kayak. Iya enggak? Jadi, terus misal ada cewek atau lawan jenis yang sesuai dengan idealisme kita lah. Wah, ini sesuai sama idealismeku. Iya. Nah, yang tak tanya, apakah kita beneran jatuh cinta dengan orangnya atau dengan pikiran kita sendiri? Oke. Nah, ketika kita mungkin hidup bersama atau tinggal bersama atau pacaran atau tiba-tiba jadian lah sama orang tersebut, selang seminggu atau 3 bulan, ya sekitar itulah, pasti kita merasa tertipu. Oh, ternyata kamu nggak seperti yang tak pikirkan. Nah, pertanyaannya, yang nipu orangnya atau kita menipu diri sendiri? Iya. Kita Artinya, menipu diri sendiri. ketika kita masih ada, kenapa? Intinya itu pertanyaannya kenapa? Kenapa kok kita punya idealisme di kepala kita? Karena kita belum mencintai diri sendiri. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi parameter kita sudah benar-benar mencintai diri kita sendiri itu saat kemudian kita bisa menerima diri kita apa adanya ya Mas? Iya. Termasuk segala suatu kejadian yang menimpa kita terima utuh. Nah, yang dimaksud menerima diri apa adanya itu apa? Biasanya orang trikinya di situ, mengira kalau diri kita itu dibagi 2. Oh, aku harus menerima diriku. Padahal enggak. Maksud dari menerima diri sendiri itu adalah menerima pengalaman internal apapun yang hadir. Pengalaman internal itu berupa pemikiran, perasaan, dan tubuh. Artinya ketiganya diterima. Jadi tayangan emosi, tayangan pikiran, tayangan tubuh diterima. Ketika kita bisa menerima itu, ya kita bisa menerima tayangan yang ada di dalam diri orang lain. Intinya itu, kalau kita bisa menerima tayangan kita, cinta akan muncul. Tiba-tiba datang gitu. Tapi kalau kita belum menerima, ya nggak bisa. Kalaupun datang ya kita menderita. Intinya kan kita nggak ingin menderita. Kalau nggak ingin menderita ya harus menerima. Ketika sudah menerima ya tinggal kamu maunya apa gitu doang. Baru intensimu akan bekerja. Menerima pengalaman internal yang ada dalam diri kita. Karena ketika kita menerima, otomatis kita berada sebagai yang di belakang. Kita nggak terlibat ke dalam tayangan, nggak. Kayak layar lah. Kita sebagai penyaksi ya. Kita sebagai penyaksi. Nah, ketika kita berusaha sebagai penyaksi itu juga gagal. Oh iya sih, paham. Iya kan? Karena kita sudah ya menjadi penyaksi kan. Sejak awal. Ya. Tidak ada effort untuk menjadi kan maksudnya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita sudah menerima diri kita apa adanya, ya kan? Terus kemudian kita mendapatkan, kita bisa berbagi cinta dengan pasangan gitu kan. Meskipun itu tidak pasangan atau siapa aja misalnya. Kadang kan kita melekat bahwa seolah-olah yang membuat diri kita bahagia itu dari pihak eksternal. Even itu adalah orang yang kita cintai gitu. Nah, yang menyebabkan itu apa? Dan solusinya bagaimana supaya kemudian kita bisa kembali sesuai dengan fitrah. Nah, yang menyebabkan kenapa kok kita terikat secara eksternal adalah karena kita menolak pengalaman internal kita. Ketika kita menolak, kita menderita kan. Nah, kita mengira, berasumsi, pikiran kita berasumsi kalau aku menderita gara-gara aku kurang. Ya enggak? Oke. Ketika kurang, aku ingin lebih. Aku narik dari orang lain.
Padahal ketika ditarik juga tetap kurang. Tapi ketika kita bisa menerima pengalaman internal, ya udah selesai. Oke, Mas Riko. Luar biasa. Teman-teman di TikTok bisa berinteraksi langsung dengan Mas Riko. Silakan malam hari ini masalah-masalahmu yang berat-berat sampaikan semuanya ya. Mumpung ini kita ada waktu ini lumayan panjang sama Mas Riko ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Riko. Saat ini kan banyak sekali orang-orang yang suka dengan mengoleksi binatang sampai dibuat kejuaraan, ya kan? Bahkan gila dalam tanda kutip gitu ya, untuk misalnya kayak kambing dibeli dengan ratusan juta gitu segala macam gitu. Nah, itu menurut Mas Riko bagaimana tuh? Ya. Kita perlu bertanya kenapanya. Kenapa kok sampai begitu? Kenapa kok sampai ada kompetisi? Iya, kompetisi. Karena kita merasa kurang. Kita butuh validasi dari orang lain. Yang balik ke pendaman lagi. Intinya karena kita salah mengira diri kita. Kalau kita lautan salah mengira dirinya adalah ombak, ya ombak pasti merasa kurang. Akhirnya dia akan berusaha menjadi ombak yang lebih besar. Padahal dia adalah lautan yang luas. Akhirnya dari situ dia neurosis. Buyar sudah pasti. Kayak misalnya Mas, misalnya pas Piala Dunia gitu Mas ya, kita kan nonton sepak bola gitu. Nah, nonton yang bener tuh seperti apa sih versinya Mas Riko gitu, dan yang nggak bener gimana gitu? Nah, nonton yang bener ya kita tidak memihak. Ya kan? Ya misal Jerman sama Brasil. Kalau Jerman sama Brasil kita nggak begitu condong. Tapi bayangkan kalau itu Indonesia versus Singapura. Nah, kita terjebak pasti di identitas sebagai warga negara Indonesia. Sekarang tak tanya, apakah India itu benar-benar ada atau tidak? India. Aku bahasnya India aja, nggak ini. Apakah India itu benar-benar ada atau tidak? Ataukah Denmark itu beneran ada atau tidak? Misal global lah. Itu garisnya yang bikin siapa? Manusia lah. Apakah memang udah ada garisnya? Atau manusia untuk memudahkan tata negara lah. Intinya dibuat manusia untuk membantu urusan. Tapi ketika kita terjebak di identitas yang salah, ya pasti kita menderita. Ketika India kalah, misal kita warga India kalah, kita menderita. Berarti kita salah identifikasi diri. Kita terjebak di identitas yang salah. Jadi tidak boleh memihak. Bukan tidak boleh. Tricky. Jadi ketika kita tidak boleh memihak, ya kita berusaha tidak memihak. Berarti hasilnya kita memihak. Oke, baik. Pertanyaan dari teman-teman. Mas Riko, apakah mandala itu ngaruh di kehidupan? Mandala itu ngaruh sih. Kalau cara pakainya benar. Mandala itu kan akhirnya dipakai untuk memperluas area penglihatan. Jadi area penglihatan kita otomatis peripheral. Ketika peripheral otomatis kita balik ke sumber. Tapi kalau cara makainya salah, kita fokusnya salah, udah pasti buyar. Mas harus gimana caranya agar tidak merasa kekurangan gitu? Ya dirasakan kekurangannya. Itu kan cuma matahari misal kayak ada suatu objek mau datang ke sampean lah, terus sampean tahan. Padahal objek itu cuma ingin lewat doang, tapi sampean tahan. Nah, yang bikin menderita objeknya apa? Upaya sampean untuk menolak. Ya kan? Yang bikin orang miskin karena kita menolak perasaan kekurangan. Tolak, akhirnya ya dia ngelawan terus. Akhirnya kita berperan atau berkonflik di dalam diri kita sendiri. Padahal dia cuma pingin lewat. Dia itu aslinya pingin lewat. Tapi karena nggak dibiarin, ya nggak lewat-lewat. Akhirnya peristiwanya tambah gede. Misalnya ada momen orang ketipu lah. Kan rasanya kesel kan. Ketipu 1 juta misal kesel. Keselnya kan datang. Tapi kita nggak mau ngerasain kesel total. Akhirnya kita tolak. Dia ngelawan terus.
Akhirnya keselnya tambah gede, kena 1 miliar lama-lama. Aku tuh ketawa sendiri karena Mas Riko tuh dapat julukan baru, Mas Riko. Mas Lautan dan Ombak gitu. Ada lagi. Apa tuh? Sadari dan terima. Oh, sadari dan terima. Mas Lautan dan Ombak. Bagaimana Mas Lautan dan Ombak cara sembuh dari psikomatik? Gimana tuh? Nah, aslinya Psikosomatik. tak tanya, ada yang sakit nggak aslinya? Misal kita jalan lah, misal Mas Hendra jalan. Apakah ada yang berjalan? Ataukah hanya ada proses berjalan? Ini penting. Kalau misal Mas Hendra jalan, trek, apakah benar-benar ada yang berjalan? Ataukah hanya ada proses berjalan ya Mas ya? Karena yang berjalan kan nggak ada. Yang disebut Hendra kan hanya Iya, sebatas tahu. kumpulan gestalt Iya, kan. iya. Artinya yang sakit nggak ada. Yang ada hanya yang merasa sakit. Bener nih Mas Lautan dan Ombak. Iya, yang merasa sakit ya Mas ya. Makanya kebanyakan di kitab-kitab kan kalau kalian mau sembuh ya 1 detik sembuh hasilnya. Oke, lanjut. Menyadari lautannya gimana? Menyadari lautannya gimana gitu Mas? Pasti pertanyaan gitu kan. Misal gini dah. Mas Hendra kan ngelihatnya Mas Hendra dari mata kan. Iya. Sekarang tak suruh cariin matai sampean. Pakai mata. Bisa nggak? Nggak bisa lah Nggak Mas. bisa ya, karena kesadaran itu adalah sumber dari mana sampean melihat. Artinya nggak bisa dilihat. Oke. Karena kita ya kesadaran Ya, itu sudah itu. sendiri. Ya. Upaya kita mencari justru membuat modern. Membuat motif. Nanti pasti muncul pertanyaan lagi. Lah, Baik. gimana caranya berhenti? Gitu. Cara meningkatkan intuisi atau mempertajam intuisi. Ini pertanyaan dari Mas Robi nih. Gimana? Apanya yang ditingkatkan? Nah, apanya yang ditajamkan? Ya intuisi itu kan dari semesta kan muncul. Itu hanya muncul ketika kita tidak menginginkan. Muncul ketika kita tidak menginginkan ya. Iya kan? Tapi dengan berusaha tidak menginginkan, ya sama aja. Berarti menginginkan kan? Iya. Sama dengan menginginkan ya. Berarti ya nggak usah diurusin lah. Oke. Iya kan? Jadi ketika kita mendapatkan momen-momen itu sebenarnya memang point of view-nya adalah itu tidak sengaja, tiba-tiba aja. Tiba-tiba ya karena kita sedang berada dalam Lautan. lautan, bukan sebagai identitas. Iya. Cara menerima emosi yang datang itu gimana Mas? Dengan berpasrah atau bagaimana Nah, Mas? ini gini. Kalau tanya cara, kalau misal sampean tanya cara untuk lari, ada banyak. Nonton bola bisa lari, mabuk bisa lari, ibadah juga bisa lari, meditasi juga bisa jadi pelarian, nyanyi-nyanyi bisa jadi pelarian, Iya. karaokean juga, ketretes juga. Ketretes Mas? Ketretes Ketretes itu juga mana Mas? pelarian. Tretes pandaan gitu Mas. Oh, pandaan, nggak iya. tahu gitu ya. Oh, sing Mas Tahib Srinono gitu. Oh, yang Pak Dodi RT-nya itu ya. Jadi ada ribuan cara untuk lari atau ribuan cara untuk menolak. Tapi ketika kita tanya cara menerima gimana ya nggak ada caranya. Karena dari awal kita sudah menerima. Oke. Artinya emosi itu bisa muncul ya karena sudah diizinkan untuk muncul, ya kan? Kita hanya menolaknya. Ya udah tinggal dilepas penolakannya. Oke. Lepas penolakannya. Nanti pasti ada tanya lagi, gimana melepas penolakannya? Iya. Tapi ini nih ada pertanyaan menarik dari Singapura nih. Dari Singapura, Mbak Nurul. Bagaimana cara sembuh dari sakit gigi? Sudah saya letting in loh Mas Riko, nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu gimana tuh Mas? Jadi letting-nya salah. Loh ya apa? Emang sakit gigi bisa Mas sembuh dengan letting in Mas? Ya sembuh dalam artian nggak ada yang sakit gigi, hanya ada sakit giginya toh. Waduh Mas, ijek loro Mas. Beda. Gimana Mas? Beda. Ada sakit gigi tapi nggak ada yang merasa sakit gigi. Si Riko yang sakit gigi nggak ada. Akhirnya pelan-pelan sakit giginya lenyap. Tapi kalau ada si Riko yang nempel sama sakit giginya ya nggak lenyap-lenyap. Berarti Mas Riko ketika sakit apa aja ya nggak pernah mau pakai obat-obatan kayak gitu? Enggak. Letting in aja? Ya dibiarin.
Oke. dibiarin. Oke. Walk the talk berarti ya. Oke. Kamu nggak sakit ya? Mm-mm. Sebenarnya kan ini sudah pernah dibahas Mas Riko di TikTok tentang anxiety, GERD sama asam lambung. Nah ini case-nya itu dia sudah capek sebenarnya. Berkali-kali ikut workshop pelatihan, bahkan dia tuh sudah pasrah waktu itu dihipnotis, ternyata masih nggak sembuh-sembuh juga. Oke. Sehingga mengganggu konsentrasi dia saat kerja. Ini gimana? Itu pernah dibahas sudah di mungkin kurang detail solusinya. Solusinya ya yang capek disadari. Yang capek siapa? Yang capek pikirannya. Misal Om Hari lah memposisikan sebagai orang yang anxiety. Om Hari capek kan? Ya. Terus tak tanya, yang capek siapa? Hari. Iya, Sampean sadar kalau capek kan? sadar. Berarti sampean yang sadar atau yang capek? Yang capek. Yang sadar siapa? Yang sadar. Terus yang capek? Enggak ada. Ya udah tak. Udah gitu aja. Gitu kan? Udah gitu aja. Oke. Mas, aku baru saja ketipu 50 juta. Tapi di awal tahu ketipu itu rasanya panas dingin. Nah, gimana tuh Mas kalau ada orang ketipu 50 juta, Mas Riko disuruh ngasih nasihat, gimana Mas caranya Mas? Nah, kan setiap adegan penipuan itu akan menimbulkan perasaan yang nggak enak kan? Iya, pasti. Pasti kan. Nah, karena nggak enak kita berusaha melindungi diri. Oke. Nah, ya udah ya tinggal nggak usah melindungi diri, dibiarkan perasaannya itu teralami penuh. Pasti nggak akan ketipu lagi. Tapi Setelah kalau dialami penuh. iya, Tapi kalau kita ada penolakan, melindungi diri, Oke. nggak mau perasaannya itu muncul total ya, ketipu lagi. Karena ya sesuai itu, emosi itu ingin tenggelam. Karena kita menghalangi ya nggak tenggelam. oh gitu ya Mas ya. Karena kita kan ngira itu emosi itu jalannya satu kan. Misal dari sini, keluarnya dari sini, padahal enggak. Dari sini itu keluarnya dari sana. Kalau kita biarin dia keluar, tapi kalau kita halangi, kita pinginnya dia keluar lewat sana ya nggak keluar. Dia kan ngelawan balik. Iya. Nah, ketika dia ngelawan balik, momentumnya tambah gede. Ketika energinya tambah gede, peristiwanya makin besar. Makanya dari 1 juta, dari 10 juta, 50 juta, lama-lama ya 1 miliar. Baru nangis kali. Nah, inilah kenapa saya selalu merekomendasikan kelasnya Mas Riko ke teman-teman, ya. Apa tuh namanya, solusi-solusi kayak gini tuh selama saya muter tahun 2018 sampai saat ini tuh baru ketemu ya saat ini teman-teman. Dan itu sangat relate ya, dan banyak teman-teman yang sudah buktikan gitu ya. Nah, apakah teknik mirroring menjadi sarana latihan diri menjadi penyaksi tadi, Mas Riko? Sebetulnya ya. Ya gitu ya. Asal letting in-nya benar. Asal letting in-nya benar. Sama mirroring-nya benar. Tidak berusaha letting in ya. Nah itu juga susah kan akhirnya. Iya, tricky. Nggak bisa gitu. Iya, bener. Jangan-jangan letting in tapi permainan pikiran aja kan juga bisa jadi kayak gitu. Makanya pentingnya dibimbing gitu ya. Kalau habis diterima itu lenyap, terus pikiran kosong, terus apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, yang bertanya apa yang harus dilakukan itu siapa? Kenapa, Mas? Kan udah kosong, terus muncul kan. Aku harus ngapain gitu? Itu kan kalau dibiarin tenggelam lagi. Iya. Ya udah, selesai kan. Selesai. Tapi kalau kita teridentifikasi dengan aku harus ngapain ya, akhirnya gerak macam-macam. Tapi kan dengan setelah selesai tadi, semuanya balik kepada kekosongan tadi, tiba-tiba aja kan muncul biasanya sesuatu gitu ya. Langsung gerakan biasanya. Iya. Dan itu yang kita sebut sebagai keajaiban. Tapi kayak ngono iki gak iso diharap-harap ya, Mas ya. Ya aslinya keajaiban itu bukan sesuatu yang apa ya, yang kebetulan atau sesuatu yang gimana-gimana. Keajaiban itu ketika kita jalan
tapi kita sadar lagi jalan. Itu keajaiban sih menurutku. Kalau kita udah bisa stay di diri kita yang asli cukup lama, ya hidup kita jadi ajaib. Oke. Tretes itu apa Mas Hendra? Oh ini tanya ini RT-nya ini. Nah itu ya Pak RT itu. Pak RT. Oh Mas Robi bingung ya dengan penjelasannya Mas Riko ya. Dari Malaysia bagaimana mau ikut kelas nanti tanggal 28. Oh enggak tanggal 14-15 Mas Riko ada kelas online Zoom 2 hari ya teman-teman ya. Banyak yang mau daftar. Kalau yang besok itu acaranya di Jakarta besok mulai jam 9 pagi ya. Jadi yang dari Malaysia saya sarankan untuk Zoom aja. Tapi kalau mau ketemu Mas Riko langsung tanggal 28 April. Tempatnya di Bali. Di Aston kalau nggak salah. Aston Kute atau mana ya saya lupa. Oke. Oh pantesan ya Allah aku sakit tak biarin aja sembuh sendiri gitu. Mas Hendra kalau ketawa remnya. Ciri-ciri wis gak duwe beban. Beban apa rek? Agar tidak berasa nyeri saraf kejepit bagaimana Mas Riko? Nah, pertanyaan itu muncul dari mana? Kalau kita nanggepi pertanyaan itu ya jatuhnya ke pelarian, ya enggak? Kalau kita nyadari pertanyaan itu ya kita bisa jatuh ke dalam letting in. Makanya agak tricky. Oke. Susah-susah gampang. Dulu kalau sakit gigi saya biarin rasain cermati bagian yang sakit lalu tertidur sebentar dan sembuh gitu. Ya asik gitu ya. Mantap. Mantap itu. Yo jelas toh lah Mas Hendra wis dadi lautan gombal. Oke. Ibu Lina mau bantu saya bikin pertanyaan kah? Ibu Lina? Oke. Pembiaran apakah ndablek katanya? Pembiaran. Menerima. Menerima. Apakah itu sama dengan ndablek? Enggak sih, ndablek itu justru menolak. Kalau menerima kan dibiarin aja. Muncul dibiarin, tenggelam juga dibiarin. Kalau ndablek kan kita muncul tapi kita nggak mau ini muncul. Mau tenggelam juga nggak kita biarin tenggelam. Berarti untuk memahami Mas Riko ini, untuk mengklikkan itu ada formulanya nggak? Kesadaran yang menurut Mas Riko. Semua disadari dengan dibiarkan semoga lewat. Nggak ada formulanya, nggak ada. Ya semua sudah tercerahkan. Tapi yang tercerahkan bukan Hendra, bukan Riko, bukan Hari, bukan Joko. Nggak ada yang tercerahkan. Lautan sudah dari awal memang sudah lautan. Cuma lautan mengekspresikan dirinya sebagai ombak. Jadi masalah ketika ombak mengira dirinya terpisah satu sama lain, bahkan bukan lautan. Akhirnya kita mencari Tuhan di luar sana. Kemudian disembah-sembah. Oke. Kita lanjutkan Mas Lautan dan Ombak. Ada titipan pertanyaan. Oke, ntar ya. Wah, soalnya. Mas, ciri-ciri kita sudah mengalami nanti Bu Dina lagi. Mas, ciri-ciri kita sudah mengalami emosi penuh itu bagaimana? Apa nangis, panas dingin, atau seperti apa Mas? Mbak Tika ini. Ciri-cirinya beda-beda. Artinya kita tidak ada nggak ada struktur tetapnya. Oh kamu kalau udah mengalami sedih kamu harus nangis, nggak ada. Ya udah dialami aja. Oke. Kalau kita ada pandangan misal ya, ada dogma kalau kamu kalau rilis ya kamu muntah-muntah. Nah itu berarti karena kebanyakan lihat film Rukia. Iya kan? Gimana SOP mirroring datang ya besok acara di workshopnya Mas Riko, atau kalau nggak gitu ikut kelas Zoom tanggal 14-15. Intinya mirroring itu mendamaikan emosi, begitukah Mas Riko? Nggak ada yang perlu didamaikan. Oh nggak ada yang perlu didamaikan. Oke, bentar. Letting in sama dengan stoikisme. Stoikisme ya.
stoikisme itu apa? Oh, nggak tahu ini yang tanya ini stoikisme nggak apa ya? Oh, googling Om. Ya, dia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Ya kan nggak ada satupun yang di luar, bahkan di dalam juga nggak ada aslinya. Oke. Ketika Mas Hendra sadar, dalam ada nggak? Nggak ada. Luar ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah. Aku mulai ya. Iya, stoikisme lebih ke pengendalian diri. Oke. Mulai rotok cerdas. Halo Mas Riko, Mas Hendra, aku suka banget ngeliatin kalian. Terima kasih. Hidupku jadi lebih positif, lebih banyak keberuntungan. Ya, syukurlah. Aku suka kalau Mas Rikonya banyak cerita tentang kejadian-kejadian sehari-hari dong Mas. Oh gitu ya. Apa itu Mas Joko? Kejadian sehari-hari itu Mas Joko. Om Joko ya. Yang tahu Om Joko. Aku Nggak tahu ombak. Oh, lautan nggak tahu ombak gitu. Caranya Mas Riko ini simple, hidup slow mengalir, tapi memahami metode ilmunya menurut saya. Mas Lautan, cerita lagi dong ciri-ciri lautan itu apa aja di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, apa tuh Mas, orang ketika kemudian dia sudah berada di state lautan, itu dalam kehidupan sehari-hari itu ciri-cirinya akan seperti apa Mas, yang tampak? Nah ini bahaya. Ketika kita menceritakan ciri-ciri lautan seperti apa, ombak bisa meniru. Iya kan? Misal lah, ciri-ciri lautan tuh kamu baik, Iya terus sih, orang, terus kamu akan banyak memberi, banyak ngutangi orang, terus banyak membantu orang. Ya kita bisa meniru karakter tersebut. Terus kita mengira si Riko ini tercerahkan. Padahal Riko ya nggak ada. Si Riko nggak ada ya? Nggak ada. Ini bahaya. Ketika kita, kebanyakan orang terjebak di situ, berusaha mengubah karakternya. Padahal karakter itu hanya suatu gerakan yang tidak benar-benar ada. Andai kata kemudian kita latihan gitu ya, namanya latihan kan, latihan letting in gitu. Misalnya kayak Hendra Rek lagi santai-santai sama temannya gitu, Hendra Rek lagi galau gitu misalnya. Itu bagus gak sih untuk? Bagus, tapi perlu mundur lagi. Oh perlu mundur lagi. Mundur. Harusnya gimana? Mundurnya? Mundur menyadari suara yang bilang. Mundur menyadari suara yang bilang, meskipun suara itu dari dalam. Suara itu dari dalam. Oh keren. Kan ada di dalamnya lagi kan. Keren. Itu. Intinya menyadari yang notice siapa. Oke. Oh iya. Cok. Iya. Makin asik Mas Riko ini. Yesus. Keren. Cara sedekah yang benar menurut Mas Riko bagaimana? Karena ada guru spiritual yang mengajarkan sedekah brutal untuk menjadi kaya. Ya aku nggak sepakat kayak gini tuh. Karena makam tingkat keyakinan orang tuh beda-beda. Kalau kayak model Pak Heru gitu terus apa tuh namanya uang di dompet semuanya habiskan gitu. Yo gak apa-apa nih Pak Heru duitnya akeh kan, SPBU-nya banyak. Hal sing berangkat aja ono sing ngadol sepeda terus kemudian pas-pasan terus dihantem koyok ngono dengan tingkat connected keyakinan orang yang berbeda-beda menurutku ngawur juga. Itu gimana menurut Mas Riko? Gini, intinya itu bukan siapa yang ngajarin, tapi kenapa kok kita mau? Ya kan, kalau kita nggak mau nggak ada mereka. Nah kenapa kok kita mau? Ya karena kita serakah. Dan dari jalur serakah ya bisa dikontrol apa aja. Disuruh sedekah banyak ya kalian ngikut. Intinya basisnya harus benar. Kenapa kok kalian sedekah? Nah ini yang perlu ditanyakan. Kenapa kok kalian sedekah? Apakah karena aku merasa kurang, aku ingin kaya, akhirnya aku sedekah. Berarti kan motifnya keliru. Ada motif kan? Atau motifnya mungkin karena aku udah merasa kaya, udah cukup, aku mau bantu. Nah itu kan beda. Motifnya kan beda. Jadi ada keserakahan, ada motif memang hanya berbagi. Nah bahayanya ketika kita motifnya serakah, ya buyar. Akhirnya ya gampang dicocok hidungnya lah. Kayak diajak bajak sawah itu dia ikut akhirnya kalau orang serakah itu. Iya bener juga ya. Bukan salah yang ngajarin ya Mas ya? Ya bukan, salahnya kita sebenarnya. Iya sih. Iya, disuruh sedekah ekstrim gitu. Tapi kalau yang kayak tadi itu masih menurutku masih bisa ditolerir lah. Ada yang lebih parah sampai nggadekan
sertifikat mas. Sedekahnya harus ke gurunya gitu. Nah itu kok mau gitu kan? Kan Iya. bisa nolak kan kalau orang sadar kan. Tapi kan harus diuju-ujui dengan cerita. Oh, Ya, dengan begini. salah sendiri tergoda kan? Iya sih. Betul. Padahal pengen sugih itu gampang loh. Kayak Pak Heru ngono bras, gak perhitungan sama duit, malah digodak duit gak karu-karuan loh. Orangnya ada di sini loh. Nah, cara mengatasi hubungan yang ditentang orang tua karena bibit bebet bobot padahal sudah kadung cinta. Apakah harus dipelet? Itu gimana tuh mas? Yang dipelet siapanya? Orang tuanya gitu. Intinya gini, ketika kita punya kasus, artinya kasus itu pasti memicu pendaman yang kita, emosi yang kita pendam. Oke. Misal dari kasus masnya tadi, ibunya nggak setuju. Nah, rasanya gimana? Ketika ibunya nggak setuju, pasti rasanya entah sedih, entah kesal. Nah itu kita alami total. Oke. Lama-lama realitanya pasti berubah, ya kan? Karena realita butuh support. Kasih tips. Nah, supportnya Kasih lebihan. adalah pendaman emosi Kasih atau lebihan. kesedihan atau rasa jengkelnya. Ketika rasa jengkelnya udah diterima, udah dialami total, rasa sedihnya udah dialami total, ya mau nggak mau realitanya harus ganti. Iya kan? Iya. Ya itu gitu doang. Baik, menarik. Jodoh itu diusahakan apa sudah ditetapkan mas? Hubungan putus nyambung dan nggak pernah dapat yang sesuai sampai sudah berumur, itu gimana mas? Jodohmu Mas itu Riko. ada banyak, tergantung nuansamu. Jodohmu ada banyak tergantung nuansamu. Kalau nuansamu kemarahan, ya jodohmu akan kemarahan. Kalau pendaman emosimu dominan sedih, jodohmu ya juga dominan sedih. Oke. Kalau kamu pendamannya nggak ada, artinya sudah sadar, jodohmu pelan-pelan juga pasti sadar. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, jodohmu juga mencintai dirimu sendiri. Artinya jodohmu hanyalah cerminan dari nuansamu. Misal sekarang ada Andi sama Dina lah misalnya, ini suami istri. Si Andi ini sudah mulai merilis, sudah mulai membiarkan pendaman emosinya itu teralami total. Akhirnya dia, oh ternyata aku ini gitu. Nah Dina, bisa jadi skenarionya ada dua. Bisa jadi Dina ini ngikutin, realitanya berubah, dia ngikutin Andi. Atau bisa jadi mereka cerai, terus ganti yang sesuai nuansanya si Andi. Oke. Nggak tahu kita, skenario yang terjadi nggak tahu. Oke mas. Kalau menurut letting in kan semua netral dan everything is okay. Kemudian bagaimana dengan orang yang jahat mas? Orang jahat. Kita ketika menghadapi orang yang jahat gitu, orang yang tega gitu. Nah, apakah mereka tuh benar-benar jahat ataukah asumsi kita? Ya kan? Kenapa kita menganggap itu jahat? Kenapa kita menganggap si A jahat? Ya karena kita mengira si A dapat mengancam aku kan. Kalau kita nggak ada terbuka total, nggak ada yang bisa diancam, ya nggak jahat dia. Oke. Ya kan? Artinya yang perlu digarisbawahi atau yang lebih perlu disadari adalah kenapa kok kita menganggap dia jahat? Berarti ada satu bagian yang merasa tidak aman. Oke. RMP Jaya, terima kasih. Mas, nanti dilanjutin ya mas ya. Nanti dilanjutin dikit bentar ya. Ini ya. Oke. Nah, apa Om Riko percaya teori konspirasi kayak kejadian COVID kemarin itu, Mas? Aslinya itu bukan masalah percaya atau nggak percaya sih. Ha? Nggak penting aja. Nggak penting. Nggak penting kan. Kalau percaya ya kena COVID, enggak ya enggak gitu dong. Iya ya, aku yang ngono ya mas ya. Berarti kalau nggak percaya, potensi nggak kenanya besar ya mas ya? Sangat besar, Iya. 99%. Iya, aku padahal salaman sama orangnya positif gitu, tapi karena aku nggak percaya kan ya. Event itu ada memang ya, tapi bagiku aku nggak percaya gitu. Aku ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Makanya orang kalau nggak percaya setan, nggak ketemu setan. Iya, bener. Iya, sesimpel itu Mas Riko ya. Sesimpel itu. Ya kita mau percaya apa gitu aja. Oke, baik. Apalagi kalau soal atensinya dia ke virus terus gitu ya. Ya kena virus.
Dan itu orang-orang yang berpendidikan tinggi semua loh. Lama-lama ya mereka harus kerukupan plastik semua biar terbebas dari virus. Apalagi kalau itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif ya, yang selalu digembar-gemborkan di media setiap hari gitu ya. Karena kan udara juga berisi 80% jamur. Oh, oke. Itu dia caranya. Baik. Ini nih ada tulisan menarik nih. Engkau adalah yang mengamati. Selama ini engkau terpengaruh oleh keramaian, oleh pikiran, oleh kondisi kehidupanmu karena engkau salah mengira diri. Engkau teridentifikasi oleh keramaian, tapi kini engkau telah mengalami dirimu. Engkau terpisah. Maka engkau, nah itu gimana tuh mas intinya tuh? Ya sama kayak misal kita ada pikiran lewat loh. Kita kan biasanya nemplek kan. Akhirnya pikiran ini nggak hilang. Kita kepikiran terus, ini ngembang jadi banyak gitu. Ketika ini dibiarkan lewat ya udah lewat tok kan. Akhirnya kita tahu, oh ternyata aku yang ini. Nah, realisasi itu hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan pengalaman internal kita apa adanya. Kalau kalian masih tanya gimana caranya membiarkan, berarti kalian tidak benar-benar mendengarkan. Kalau kalian mendengarkan, nggak ada pertanyaan itu. Oke. Mas, suami saya sering nyakitin saya. Apa harus saya terima rasa sakit hati itu agar tidak terjadi lagi? Gitu, Mas. Kalau masih terjadi lagi ya berarti belum diterima. Tapi kalau sudah diterima dan kelakuannya suaminya memang begitu terus, apa maksud bisa berhenti kira-kira, Mas? Kemungkinan keduanya akan menjauh atau kemungkinan suaminya tiba-tiba berubah. Karena nggak ada pendaman emosi yang mengundang peristiwanya datang. Tapi yang jelas dengan penerimaan secara utuh itu bisa memutus pola itu supaya tidak terjadi lagi gitu maksudnya ya. Kalaupun kita masih kita berusaha lari lah. Misal suami kita kasar, terus kita belum mau mengalami sakit hatinya itu secara total. Tapi kita cerai aja lah. Pasti nggak lama ketemu suami lagi yang sama, hampir sama lah, kasar. Pak Heru habis ini jadi moderator ya? Oh enggak, ini ada yang minta Pak Heru dong jadiin hostnya gitu. Terus cara menerima rasa sakit ketika dikhianati gitu, pasangan selingkuh gitu gimana mas? Ya nggak ada caranya. Oke. Saya jadi males dengar para guru spiritual lain karena banyak kali aturan. Mas Riko ini paling simpel. Aku juga ketularan rodok cerdas mas. Oh iya, sip. Kalau sudah letting in pas mirroring kok pikiran juga kosong. Bener apa sudah bener mas? Bener. Nah yang tahu itu kosong, apakah terpisah atau kekosongan juga? Itu yang perlu diselidiki lebih dalam. Mbak Ratna, saya setiap pagi sebelum berangkat kerja selalu dengar ngaji Roso sambil masak dan sarapan. Mas Hari, Mas Lautan cerita simpel tentang keberlimpahan untuk ibu rumah tangga mak-mak berdaster. Tips untuk ibu-ibu rumah tangga mak-mak berdaster biar hidupnya penuh keberlimpahan bagaimana mas? Kalau kita masih teridentifikasi dengan identitas ibu-ibu, identitas mak-mak berdaster yang nggak melimpah, kan limitasi itu kan? Iya, limitasi. Kalau kita mampu menyadari identitas kita yang salah, bahwa kita adalah mak-mak berdaster, bahwa kita adalah ibu rumah tangga, kita melimitasi. Waduh. Bahkan ketika kita telusuri ya kita bukan pria dan kita bukan wanita kan, nggak ada kelamin kan? Iya. Kelamin hanya untuk tubuh, tapi kita tidak berkelamin. Oh iya mas, ini mumpung ada Pak Heru ya. Tadi kan aku ngobrol lama gitu ya. Selama ini kan banyak teman-teman itu yang dia karena pengen kaya itu kan melakukan afirmasi gitu kan, ngoyak lah ibaratnya, ngetrek gitu ya. Nah Pak Heru itu tanpa teori itu. Dia itu pokoknya nggak tegaan sama orang, kasih nggak perhitungan, soal duit nggak perhitungan. Pokoknya dari dulu meskipun belum jadi orang kaya seperti saat ini, SPPU-nya yang banyak gitu. Itu dia pokoknya gampang ngasih orang gitu. Berarti kan dari dulu dia sudah sadar dirinya di posisi lautan atau gimana kira-kira mas? Jadi gini, being-nya itu bisa jadi dalam satu sisi sudah being, dalam sisi lain itu belum. Jadi misal ada orang kaya tapi dalam percintaan itu
belum being. Jadi dia mencari cinta. Ya sama, misal karena tiap orang itu pasti pendamannya beda-beda, makanya kasusnya beda-beda. Artinya setiap pendaman, apapun pendamannya itu ingin tenggelam. Kalau kita biarkan ya tenggelam. Kalau kita nggak biarkan ya nggak tenggelam. Artinya ketika kita sudah di being atau kita sudah merasa kaya, dari situ kan tingkah laku kan muncul. Dari being muncullah pikiran, muncul perasaan, muncul doing. Dari doing muncul peristiwa. Tapi kalau kita ada samskara kekurangan, kita merasa kurang lah. Di dalam kita merasa kurang. Terus kita dengerin motivator. Kamu afirmasi aja gitu. Terus kamu gini. Tapi kekurangannya ini belum disadari. Konflik kan akhirnya. Ini samskara kita tanami afirmasi positif. Samskaranya ini terjadi selama 24 jam. Kita tanaminya 1 jam. Kira-kira menang mana? Ya menang yang 24 jam. Artinya samskara ini harus disadari terlebih dahulu. Diterima, dibiarkan. Atau let it be. Oke. Nah, Mas Riko kan percaya bahwa Tuhan itu fix, tidak ada. Yang ada adalah ketuhanan. Aku nggak percaya sih. Nggak percaya? Aku nggak percaya dan tidak nggak percaya. Percaya dan tidak nggak percaya. Aku nggak percaya dan nggak tidak percaya. Bingung deh. Apa itu Mas? Kepercayaan itu kan sebatas di kepala kan. Oke. Kita memutuskan percaya, kita memutuskan tidak percaya. Sekarang tak tanya, orang ateis dan teis itu sama nggak? Teis dan ateis, secara terminologi jelas beda. Yang teis dia masih percaya bahwa segala sesuatu itu ada yang mencipta. Yang ateis dia segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, nggak ada sosok Tuhan segala macam, itu nggak ada. Itu gimana tuh? Nah, dua-duanya itu masih percaya. Dua-duanya masih percaya. Yang satu percaya ada Tuhan, satunya percaya nggak ada Tuhan. Oke. Kan sebatas konsep di kepala kan. Oke. Kalau konsep itu dibiarkan tenggelam, selesai. Itu masih Tuhan konsep. Itu masih Tuhan konsep. Masih nggak konsep. Itu Tuhan yang sejati ya. Dia belum mengalami Tuhan itu sendiri. Dia belum mengalami kan, karena masih konsep kan. Gimana? Aku mengalami Tuhan. Enggak, ketika kemudian itu masih sebatas Tuhan konsep, berarti kan dia belum mengalami ketuhanan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan tak balik, yang mengalami ketuhanan siapa? Ya ketuhanan itu sendiri. Nah, berarti sampai ada nggak sih? Nggak ada. Ilusi semua berarti ya Mas? Ilusi. Oke. Jadi mutasi past life itu ilusi Om ya? Kalau di permukaan benar. Kalau di permukaan benar itu maksudnya gimana? Di permukaan benar. Ya secara kalau kita yakin jiwa itu ada, ya beneran ada. Tapi ketika kita mau menyelami lebih dalam, mau membiarkan jiwa ini tenggelam, ya udah nggak ada kan. Artinya kita perlu masuk lebih dalam, nggak sebatas jiwa saja. Kalau jiwa kan asumsinya ada sesuatu di dalam diriku kan. Terus ada sesuatu di dalam dirinya Mas Hendra. Kita beda. Ketika kita merasa berbeda satu sama lain, si Riko ini akan merasa terancam oleh Mas Hendra. Bener nggak? Otomatis. Dan itu secara sistem saraf berbeda. Seperti itu. Karena kita merasa berbeda. Nah, pada dasarnya ketika kita benar-benar mengalami, oh ini aku gitu. Akunya nggak ada aslinya. Nggak terpisah. Ya memang relasinya tidak terpisah. Ketika Mas Hendra sadar, Mas Hendranya nggak ada. Makanya bukan apa ya, pencerahan itu bukan pencapaian, karena nggak ada yang tercerahkan. Karena Mas Hendra yang tercerahkan itu nggak ada. Biasanya tipuan terakhir itu adalah ketika kita meditasi, pikiran udah hening, tiba-tiba muncul, oh aku tercerahkan. Nah itu kalau dibiarin tenggelam benar-benar ada pencerahan. Tapi kalau kita ngandel ke situ ya sudah. Iya.
Nah ini ada yang tanya, namanya Mbak Ayu, letting in itu bisa diterapin untuk mencapai impian atau cita-cita enggak Mas gitu katanya? Nah, cita-cita, bentar, cita-cita, apa yang dimaksud cita-cita? Itu dulu deh. Itu sebuah pencapaian yang kita idealkan. Pencapaian berarti di masa depan. Iya ya, belum terjadi lah. Nah, sekarang tak tanya, apakah itu benar-benar belum terjadi atau sudah? Bagi ombak belum terjadi Ya, Mas. bagi lautan sudah, kan di dalam lautan nggak ada waktu. Iya. Masa lalu juga terjadi sekarang. Makanya namanya ketuhanan itu adalah alfa dan omega. Enggak berakhir dan juga Oke. tidak ada awalnya. Tidak berawal. Jadi tidak nggak ada berakhir. waktu. Iya, Jadi kalau kita benar-benar ada di lautan ya semuanya sudah terjadi. Oke. Jadi nggak ada cita-cita. Ya udah, ya kalau cita-citanya kaya, sama nggak kaya-kaya. Karena cuma cita-cita kan. Iya kan? Beda sama orang yang memang merasa sudah kaya, ya pasti kaya beneran. Merasa sudah kaya ya. Tapi RMP Jaya. bedakan antara berusaha merasa kaya dengan merasa kaya beneran. Iya Mas, ternyata otak kita memang senang yang rumit di awal. Aku sudah tahu rumit tapi senang aja. Beda sama yang merasa sudah kaya dari awal ya Mas Riko ya. Keren. Kalau pengen tuh malah justru gak kaya-kaya ya Pak Heru ya. Jadi lebih Pak Heru baik ketawa-ketawa loh Pak Heru. Aduh. Hah? narasumber. Iya, pembenaran. Jadi hasilnya afirmasi yang paling aman itu adalah afirmasi aku nggak mau uang. Aku nggak mau Aman, uang. aman itu pasti kejadian. Kalau dibalik itu pasti kejadian. Kejadian apa? Ya kejadian uangnya datang. Loh, padahal dibalik. Padahal dibalik. Logikanya bagaimana? Coba sekarang wis. Coba Mas Hendra afirmasi aku mau uang. Coba. Aku mau uang. Nggak enak kan? Aku mau uang. Enak sih. Aku mau uang. Oh. Coba dibandingkan sama aku nggak mau uang. Aku nggak mau uang. Oh iya sih, ya. Itu. Beda ya, lebih lepas yang ini tadi ya. Nah ketika aku nggak mau Iya, uang, paham aku. kita kan, oh ya karena aku uangku banyak, aku nggak mau uang, gitu kan. Dalemannya gitu. Oke, afirmasinya diganti rek, mulai saiki. Aku nggak mau uang gitu ya. Wes gak usah kon melok pelatihan apa. Wes ngene ae. Aku nggak mau uang. Praktekan sebulan. Iya. Oh duitku wis akeh. Nah, sekarang orang kalau udah kaya, dia sedekah kan berarti dia nggak mau uang asli. Betul. Tapi didatangi uang. Iya sih. Sedekah dia berharap uang. Nggak datang uangnya. Malah nggak datang ya Mas. Itu bener ya Mas ya. Datang, bener. Semakin malah berharap ketika sedekah berharap tuh malah nggak datang Nggak ya. datang. Oh, ini jawabannya Mas Robi tadi yang ngetik di grup ya. Ngajar Dosa Peduli tadi kan ada yang nitip. Aku nih sudah sedekah, tapi kok masih masalah aja dengan finansial. Karena malah diharap-harap ya Mas ya. Iya. Tapi bukankah dalam konsep the law of universe gitu ya, ketika kemudian kita menabur mesti menuai Mas. Hukum alam itu kan berarti sekarang yang paradoks. ditabur itu sesuai keinginan kita atau enggak? Misal Mas Hendra tak suruh afirmasi aku kaya. Apakah yang ditabur benar-benar benih kekayaan atau benih kekurangan? Iya. Kalau sih. misal kita afirmasinya aku nggak mau kaya, sudah pasti yang ditabur adalah benih kekayaan kan? Oke Rek, ganti ya. Aku tidak mau uang gitu ya, aku tidak mau kaya gitu. Iya, yang ditabur adalah benih keberlimpahan, bukan kekurangan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman kesadarannya harus connected ya. Mas, besok saya ketemu sama Mas Lautan dan Ombak. Semoga-moga dapat satorinya. Jadi bisa apply di kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Mas Riko pernah ngambul kah sama orang tua dulu? Ngambul apa sih? Oh, nesu. Pernah sih? Pernah ya? Ngambek ya pernah lah. Mas Riko yang membelara ibu loro mati ya wes bu ngono kok. Tapi justru mati. Justru dia sembuh. Malah sembuh ya Mas ya. Sembuh. Itu ya. Iya. Tapi Mas Riko pernah nggak sih sampai dendam sama orang paling dijadikan panutan guru atau orang tua gitu? Ini dia tanya gitu. Dendam ke sapi? Dendam ke seseorang gitu. Pernah nggak sih dulu? Enggak sih. Oh enggak ya? Intinya dendam itu adalah ketika kita menolak kemarahan kita. Tapi kalau kemarahannya dibiarkan terasa di dada, di perut ya udah, kan selesai. Kayak misalnya sekarang tak tanya, ada orang balita dendam nggak?
nggak ada kan. Iya, iya. Nggak Ya, ada, dia Mas. habis tonjok-tonjokan 5 menit dia rangkulan. Kalau kita biarkan emosi kita apa adanya, ya kita akan jadi seperti itu. Makanya di kitab-kitab istilahnya adalah kelahiran kedua, Iya, iya. balik ke anak kecil. Oke ya, afirmasi teman-teman ya. Gak butuh duitku koyo larangan ning omah ngono ya. Tapi aku dulu pernah digituin sama Mbah Sumatari namanya. Itu orang tua yang pertama kali aku rekam sih. Terus ora usah bingung-bingung golek duit itu sok ben koyo larangan. Oke. Mas Hari, monggo. Closing nanti sekalian. Loh, ini masih banyak ini. Sini aja. Oh iya, Kok ngopi kan? sini loh, ini masih banyak. Tinggal geser aja kan. Tenang tanpa pintu. Oke. Nggak capek Om? Enggak. Ini kayak mati. Enggak, Mas. Aman. Ini Om, kemarin tuh ada yang tanya ke aku habis nonton video yang ngaji Roso awal-awal. Mas itu kan punya pengalaman dulu itu sama neneknya pernah disuruh ke kuburan ya jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah kemarin tuh yang tanya gini, Mas, misalnya aku juga punya anak kayak gitu, terus tak suruh ke kuburan, itu gimana? Adalah anaknya jelas belum siap secara secara mental maupun batinnya juga gitu loh. Cuman sekedar niru tanpa tahu maksud dan tujuannya. Pengennya nanti jadi kayak Mas Riko. Gimana tanggapannya? Ya lebih baik orang tuanya mengamati keinginannya. Enggak harus meniru. Ya kan? Karena masing-masing orang benihnya beda-beda. Misal kalau anaknya ibu itu adalah benihnya mawar, terus dipaksa sama Riko yang bunganya melati, ya akhirnya benihnya nggak tumbuh, jadinya melati plastik, bahaya. Iya kan? Bahaya. Mawar tetap jadi mawar. Mawar harus tetap jadi mawar, tanpa berusaha menjadi mawar. Lebih baik jangan niru sih. Orang tuanya ini harus menyadari keinginannya. Itu kan hasilnya keinginan egois orang tuanya. Iya kan? Iya. Balik lagi ke yang tadi ya, nyambung dari yang ditanyakan Mas Indra. Ya, yang disampaikan Mas Riko tadi berarti apa ada di tanpa pintu? Yang mana? Yang tentang keberlimpahan tadi, yang tidak kalau mau uang ya afirmasinya aku tidak mau uang. Ada. Kayaknya ada, lupa aku. Terus ada. Bagaimana cara kerja semesta mewujudkan setiap keinginan-keinginan kita? Nggak ada yang diwujudkan. Udah terjadi semua. Geser aja. Scroll aja, Mas. Banyak kok kalian. 3 pertanyaan selesai nggak apa-apa. Apa pandangan Mas Riko tentang LGBT? Pernah dibahas juga? LGBT. Ya. LGBT itu ya karena manusianya salah dalam hal seks. Karena ada 2 tipe seks. Yang pertama adalah tipe seks prokreatif, yang tujuannya untuk melahirkan. Yang kedua adalah seks amatif, di mana tujuannya tidak untuk melahirkan. Berarti caranya dua-duanya berbeda. Yang satu ejakulasi, satunya harusnya enggak. Ketika kita melakukan seks prokreatif, padahal tidak bertujuan membuahi ovum, ya buyar. Karena ketika kita ejakulasi, ketika wanitanya mengalami orgasme puncak, itu terjadi penurunan hormon dopamin. Ketika dopaminnya turun, kita nge-seks terus, ejakulasi turun. Lama-lama kita akan membutuhkan rangsangan yang lebih kuat. Awal-awal kita akan bermain kasar dengan pasangan resmi kita. Pelan-pelan mulai terjadi fenomena rumput tetangga lebih hijau. Kalau ada kans, pasti selingkuh. Kalau nggak ada kans, kalian pasti nonton video porno. Ketika itu semua sudah terlewati, video porno udah nggak bisa ngehandle, artinya kan
video porno kan nggak bisa dilihat satu film 2 kali, iya kan? Iya. Karena sensasinya udah hilang, Cari dopaminnya udah nggak bisa naik seperti kita waktu lihat pertama. Kita butuh film lagi. Nah lama-lama yang awalnya filmnya biasa, kita butuh film yang lebih keras, butuh yang iket-iketan, terus butuh pemerkosaan. Lama-lama kita butuh film yang LGBT. Akhirnya ketika bokep nggak bisa, entah nanti keturunan kita, entah nanti diri kita sendiri jadi LGBT. Karena adaptasi dari ekspresi gen itu bisa diturunkan melalui epigenetis ke keturunan. Untuk LGBT yang masih anak atau remaja, itu solusinya gimana? Bisa dinormalkan nggak? Ya baru bisa sih. benit-benit gitu loh. Baru Ya kan benih-benih. banyak tuh remaja usia 20-30 tahun belum. Kalau tadi kan karena sudah sering ejakulasi kan, berarti kan sudah punya pasangan kan. Nah, sekarang kan banyak masih remaja itu tidak ada ketertarikan sama lawan jenis gitu. Itu aslinya bisa diidentifikasi. Ketika biasanya anak kecil normal itu butuh garam itu dikit kan. Terus mereka kalau es krim itu seneng banget. Tapi kalau ada benih-benih LGBT, mereka butuh garam dikit itu nggak kerasa. Itu berarti ada benih-benihnya. Kemungkinan benih LGBT. Kalau udah gitu harus didetoks. Kalau masih kecil ya puasa aja. Jadi dari garam, pola makan garam itu bisa Kelihatan. kelihatan. Kenapa kok kita butuh garam yang banyak? Ya karena dopamin kita reseptornya sudah rusak. Jadi bisa aja gula gitu ya, walaupun Bisa, aja. bisa aja semua. Oh, sesuatu yang berlebihan itu perlu kita detox kan? Perlu kita detox. Kalau masih kecil ya puasa. Karena orang anak kecil kan nggak berhubungan seksual kan. Iya. Tapi kalau orang udah dewasa wajib seks amati. Percuma dia puasa. Dia puasa terus besoknya ejakulasi yang balik lagi kan. Puasanya yang itu, yang 3 hari itu ya. Aman 3 hari. 3 hari kalau minum Aja, nggak boleh boleh makan. ya, putih ya. Mm-mm. Merokok Nggak boleh. Minum doang. merokok nggak boleh. Nggak. Minum doang. 72 jam. Kalau nggak kuat ya sehari 2 hari dulu latihan kan gitu. Oh, nanti naik bertahap. Nanti naik bertahap. Oke. Nah, ini pertanyaan dari member Tanpa Pintu Mas Riko. Ketika ingin mendapatkan banyak uang berarti ini emosi apa yang lewat? Apakah dengan membiarkannya kita bisa berkelimpahan? Nah gini. Ini yang saya baca di Tanpa Pintu tapi saya belum paham. Nah gini, jadi setiap pemikiran itu pasti ada sponsornya. Kenapa kok pemikiran itu muncul? Kalau kita nggak ada sponsor, kita kosong, pemikiran itu munculnya acak. Tapi kalau kita ada sponsor, pemikiran kita itu tetap, ya itu aja yang muncul. Pingin kaya, berarti kan ada sponsornya, di mana itu adalah pendaman rasa kekurangan kan. Kalau kita nggak ngerasa kekurangan, ya nggak ada keinginan untuk kaya yang muncul. Ya mungkin muncul sesekali, tapi kalau muncul tiap 1 jam, ya berarti ada pendaman rasa kekurangan. Ada sponsornya lah. Dan ya tadi diletingin ya. Yang mana? Ya itu ketika apa perlu dicari itu sponsornya? Ketika kita menyadari pikirannya, biasanya sponsornya keluar sendiri. Iya. Biasanya. Pasti keluar sih. Om Sugeng ini kan pengen Fortuner gitu. Ada sponsor apa ya? Nah, kenapa kok pengen Fortuner gitu kan? Kenapa kok nggak mobil lain? Ya kan pasti ada alasannya kan? Pasti ada alasannya. Pasti berkaitan sih. Bisa jadi alasannya bukan tentang mobil itu ya? Bisa jadi. Bisa jadi agar lebih dekat dengan keluarganya. Karena mobil Fortuner gede, bisa ngajak sekeluarga kan gitu bisa. Pasti ada sponsornya. Terus sponsornya di Lighting E. Di Lighting E. Nah, bisa jadi juga sponsornya itu menghambat. Walaupun sponsornya itu sesuatu yang positif ya? Intinya bisa jadi rem, bisa jadi gas. Misal Om Hari pingin mobilnya apa sih? Aku ngerti Avanza tok. Iya. Apa? Fortuner kan? Fortuner ya, Fortuner.
bensinnya mahal tadi. Itu sponsor ya. Bensin mahal itu juga faktor. Bensin mahal menghambat. Kayak dia pingin Fortuner tapi di pikiran satu sisi bensin mahal gitu. Akhirnya kan satu sisi pikirannya geret ke sana, pikiran lain geret ke sana, nggak kemana-mana. Nah itu harus disadari sponsor positif dan sponsor negatifnya. Itu nanti solusinya di tanpa pintu ada. Ada nggak? Oh, ada. Nah, Lupa kok. sama yang itu apa? Law of LOC dimensi 3 dan 5 itu maksudnya bagaimana? Itu hanya bisa dipraktekkan kalau kalian sudah Ada katarsis. katarsis. Kalau kalian belum katarsis ya susah. Kita sudah ngegas nih Om ya, sudah kerja keras, menabung, afirmasi, tapi di saat yang sama bawah sadar kita tuh ngerem. Nah, maka tanpa sadar kan rezeki ini juga jalan di tempat ya, naik sebentar turun lagi, terus ada aja uang yang keluar, dan pola ini selalu terulang gitu loh. Nah dengan metode letting in yang melepas rem rezeki ini, apakah bisa dipraktekkan? Dan Bisa. Gampang praktekannya. Favoritnya Om Joko teknik itu. Lepas rem dan gas. Jadi baru ya buat teman-teman yang saat ini menyaksikan metode ini baru ada di kelas ya, Tanpa pintu. di kelas tanpa pintu gitu ya. Ada. Nah, nanti buat teman-teman Ada yang di mau join, yang mau join bisa cek di deskripsi Ngaji Roso, atau saya pernah lihat di community juga sudah diposting sama Mas Indra. Ini kembali lagi ke Mas Indra aja, saya sudah garing. Oke. Mas Riko, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Mas, kita istirahat dulu ya Mas. Siap.